Meskipun para IPO hunter itu belum tentu penyuka minuman keras, tapi kalau melihat bonus waran yang ditawarkan oleh Lovina Beach and Brewery ini, pasti pada mabuk semua. Kenapa? Ya karena waran yang ditawarkan itu 100 banding 275, hampir setara 1:3. Padahal 1:1 aja biasanya para IPO hunter itu udah pada mabuk, sedangkan ini 100 banding 275. Lalu apakah yang membuat saham ini menarik cuman dari warannya aja? Yuk kita bahas. Tapi sebelum membahas lebih lanjut, pastikan kamu subscribe dulu YouTube Meja Saham. STRK merupakan perusahaan yang memproduksi minuman beralkohol, mulai dari proses brewing, distilling, hingga menjadi produk minuman beralkohol yang siap untuk didistribusikan. Produknya antara lain golongan A dengan kadar alkohol kurang dari 5%, lalu kemudian golongan B kadar alkohol lebih dari 5% sampai dengan 20%, dan golongan C untuk kadar alkohol 20% sampai dengan 55%. Untuk kapasitas produksinya per Maret 2023 sebanyak 1.320.000 liter dan baru terpakai 130.255 liter. Dari sisi kinerja keuangan, bisa kita lihat di sini kalau perusahaan ini masih rugi ya. Contohnya di tahun 2020, dari pendapatan penjualan 6,1 miliar, kerugiannya itu 6,8 miliar. Lalu di tahun 2021, pendapatannya sebesar 10,1 miliar, tetapi kerugiannya 7,2 miliar. Barulah di tahun 2022 ini terjadi peningkatan pendapatan kotor dan pendapatan bersihnya juga meningkat. Sayangnya, pendapatan bersihnya itu cuma 4,5 miliar. Kecil sekali jika dibanding pendapatan kotornya. Dan untuk kinerja di bulan Maret 2022 ke Maret 2023 memang terlihat terjadi peningkatan. Tetapi kalau saya pribadi melihat dengan kondisi keuangan seperti ini, terkesan perusahaan ini begitu untung langsung sahamnya dilepas ke publik. Jadi sebenarnya perusahaan ini jualan minuman beralkohol atau jualan saham? Kalau menurut teman-teman gimana? Silahkan tulis yang sopan di kolom komentar. Jumlah saham yang ditawarkan saat IPO sebanyak 1,2 miliar lembar saham dengan harga penawaran 110 sampai dengan 119 rupiah. Dan untuk potensi pendanaannya sebanyak 118 miliar sampai dengan 140 miliar. Cari dana lewat IPO itu sepertinya memang menarik sekali ya teman-teman. Contohnya perusahaan ini selama 3 tahun beroperasi itu baru untung di tahun ketiga, dan keuntungannya itu juga cuman kecil, cuman sekitar 4 miliaran. Sedangkan dengan proses IPO hanya dalam waktu beberapa saat udah bisa berpotensi mendapatkan uang sampai dengan 140,4 miliar. Memang sangat luar biasa sekali ya bursa saham itu. Rencana alokasi dana IPO sebesar 62,08% digunakan untuk setoran modal kepada PT LIS dengan rincian 18,11% untuk R&D dalam pengembangan produk baru dan pengembangan SDM. Lalu 42,26% untuk pembelian peralatan mesin canning dan tangki untuk produksi bir dan spirit. Lalu kemudian 39,63% untuk modal kerja. Nah, sebenarnya kalau teman-teman memperhatikan pembahasan saya dari awal, bukannya PT LIS ini kapasitas produksinya itu sekitar 1,3 jutaan ya, dan baru terpakai sekitar 130 ribuan liter. Artinya masih ada kapasitas produksi yang begitu besar belum dimaksimalkan. Tetapi di sini perusahaan ini malah mau membeli peralatan canning dan juga tangki untuk produksi bir dan spirit. Pertanyaannya, untuk apa pembelian alat sebanyak itu? Padahal yang sekarang aja itu belum dipakai maksimal. Mungkin teman-teman di sini bisa menjelaskan? Silahkan tulis di kolom komentar. Lalu 37,92% untuk modal kerja perseroan. Sebenarnya dari sini kalau kita mau detailkan lagi, ini bisa kita kelompokkan. Yang digunakan untuk modal kerja itu sebenarnya ada 2 item, yaitu modal kerja yang digunakan oleh PT LIS dan juga modal kerja yang digunakan oleh perseroan. Banyak sekali ya yang digunakan untuk modal kerja. Pertanyaannya, untuk kerja apa sebanyak itu? Mungkin teman-teman di sini ada yang bisa bantu jelaskan, atau jangan-jangan dibuat modal kerja untuk goreng sahamnya? Silahkan tulis yang sopan di kolom komentar. Pada IPO ini rencananya akan diterbitkan waran seri 1 sebanyak 3,2 miliar lembar waran dengan rasio 100:275. Ini rasionya besar sekali ya teman-teman. Apakah ini akan membuat para IPO hunter pada mabuk sama warannya sehingga pada lupa dan nggak peduli lagi sama prospektusnya? Menurut teman-teman gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Potensi market cap yang didapatkan sekitar 1,1 sampai dengan 1,3 triliun. Gede ya market capnya.
Lalu untuk price per share-nya 28,2 sampai dengan 33,6 kali, dengan PBV 6,5 sampai dengan 6,8 kali, dan PE-nya 42,7 sampai dengan 50,8 kali. Kalau ini dilihat dari sudut manapun, valuasinya ini mahal ya teman-teman. Tapi sepertinya karena teman-teman udah pada mabuk dengan warannya, kayaknya udah nggak peduli lagi nih dengan valuasi. Yang penting warannya 100 banding 275. Yang menjadi underwriter pada IPO ini adalah Arta Sekuritas dengan kode broker SH. Setahu saya ada dua saham yang pernah dikawal oleh Arta Sekuritas, yaitu WinAir dan juga PSBK. Untuk harga sahamnya sendiri sekarang udah parkir di Gocap ya teman-teman. Apakah ini nanti juga akan berakhir pada Gocap? Ya saya juga nggak tahu. Mungkin teman-teman ada yang tahu? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sebagai kesimpulan, perusahaan ini merupakan produsen minuman beralkohol. Jadi yang bertanya-tanya apakah ini masuk ke dalam kategori syariah? Tentunya udah pasti tidak masuk ke dalam kategori syariah ya teman-teman. Kesimpulan yang kedua, keuntungannya ini relatif kecil ya. Jadi menurut saya kurang menarik. Kemudian untuk valuasinya juga mahal, karena dilihat dari sisi manapun memang mahal valuasinya. Kesimpulan yang keempat, dana hasil IPO ini banyak yang digunakan untuk modal kerja dan juga ada untuk pembelian alat, di mana kapasitas produksi yang sekarang aja itu belum digunakan secara maksimal. Dan ini menurut saya kurang menarik. Kesimpulan yang terakhir, satu-satunya hal yang bikin kita mabuk yaitu adalah waran yang ditawarkan. Karena waran yang ditawarkan 100 banding 275. Jadi asalkan tidak dibanting aja induknya di hari pertama dan warannya diangkat naik ke harga 20 atau 50 rupiah, otomatis teman-teman akan cuan besar. Tetapi jika yang terjadi justru sebaliknya, maka teman-teman udahlah dosa plus tambah boncos lagi. Apa nggak double kill tuh? Saya sendiri di saham ini skip ya, karena saya nggak mau apa yang saya lakukan hari ini menjadi dosa jariah saya di masa depan. Jadi gimana nih teman-teman? Pada ikutan IPO-nya atau pada skip? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan bagi kamu yang suka mengikuti info terkini mengenai saham, yuk subscribe dulu YouTube Meja Saham.